Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman semua, kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Baik, siapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengabsen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Pertama Abraham, Alfia, Cika, Dava, Daniel, David, Dias, Eka, Hilbert, Iva, Indri, Nadia, Naura, sakit ya, Iken, Novi, Rafael, Reva, Rizka, Safa, Septiana, Sabrina, Tiara, Felita, Viola, Viola, Yuli. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, saya akan kasih sedikit kata-kata motivasi untuk kalian ya. Ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling dan bijak pun, yang paling pintar dan bijak pun, dia masih rajin belajar. Jadi untuk itu kita harus serius ya setiap hari belajar. Walaupun yang nangkep hanya 1-2 orang, tapi saya harapkan setiap kegiatan pembelajaran kita maksimal 1 atau 2 materi kalian bisa terapkan ya. Materi pembelajaran kita hari ini mengenai administrasi kepegawaian. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih yang kalian pikirkan tentang administrasi kepegawaian? Coba beri tangan. Administrasi kepegawaian menurut kalian tuh kayak gimana sih? Administrasi kepegawaian. Nah, kata administrasi berarti apa? Hah? Keuangan. Keuangan apa kan? Keuangan. Hah? Kelompok besar, kelompok orang. Terus apa lagi? Apa administrasi? Pengelolaan. Terus apa lagi? Administrasi kepegawaian, power figures, suatu kecakapan atau seni dari perolehan, pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin. Kedua, belianggi, segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya berkisar pada hal penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa, sampai pada pemberian. Aspek administrasi kepegawaian, seni memilih pegawai baru, mempergunakan dan mempekerjakan pegawai lama, merupakan segala kegiatan yang menyangkut persoalan pegawai mulai dari penerimaan sampai dengan pemberhentian pegawai.
merupakan seni karena yang dibutuhkan adalah keahlian untuk menentukan dan menggunakan potensi pegawai yang ada dan yang akan diterima sehingga diperoleh the right man on the right place. Penerimaan, pembinaan atau pengembangan, balas jasa, pemberhentian. Fungsi seorang administrator yang bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan semua kegiatan untuk mendapatkan, memelihara, mengembangkan dan menggunakan pegawai sesuai dengan beban kerja dan tujuan organisasi. Beban kerja harus disesuaikan dengan job description yang tercantum pada organisasi tata laksana. Tadi teman kalian membaca ya. Ini beberapa pengertian menurut para ahli. Dari pengertian tersebut kita bisa lihat administrasi kepegawaian. Dia adalah segenap aktivitas. Apa sih aktivitas? Kegiatan yang selalu berjalan kan dalam perusahaan, bersangkut dengan penggunaan tenaga kerja. Siapa sih tenaga kerja itu? Kita sendiri ya. Kita itu tenaga kerja sebagai siswa di sekolah sebenarnya. Kemudian untuk mencapai tujuan tertentu, pasti di dalam perusahaan atau di dalam sekolah mempunyai tujuan. Nah, kalian sebagai siswa apa sih tujuannya? Tujuannya belajar. Belajar untuk apa? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Tuh. Tangan untuk Daniel. Nah, apa sih aspek-aspeknya? Nah, ini ketika kita masuk ke dalam dunia kerja nanti, saat memilih pegawai baru, mempergunakan dan mempekerjakan pegawai lama. Nah, ini ada namanya proses rekrutmen ya, dimana kalian memang harus belajar benar-benar menjadi seorang pegawai. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau kita menjadi seorang pegawai nih, gimana caranya supaya kita masuk ke dalam apa perusahaan itu? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Rajin apa? Rajin belajar. Pertama kita melihat dulu, nih si perusahaan bagaimana sih bergerak di bidang apa, kita mencari tahu dulu. Kemudian kita sebagai calon pegawai menyiapkan diri. Skill, kita mengasah skill kita punyanya apa sih? Misal, kalau dalam administrasi perkantoran apa skill yang harus kita punya? Mengetik 10 jari ya. Kemudian kita bisa mengurutkan arsip mulai dari yang menggunakan huruf abjad, ya kan? Ataupun menggunakan angka ya. Itu dia. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsi seorang administrator bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan semua kegiatan yang mendapatkan, memelihara, mengembangkan dan menggunakan pegawai sesuai dengan beban kerja dan tujuan organisasi. Nah ini, misal kita bekerja di perusahaan batu bara misal. Nah, kemudian kita sebagai seorang staf keuangan, apa sih job desk kita? Pastinya apa? Menyusun laporan keuangan ya. Nah kita harus bekerja sesuai dengan job desk. Kemudian kalau misal kita jadi seorang manajer, misalnya kalian sebagai seorang manajer, kita juga yakin ya, mudah-mudahan. Kemudian apa sih tugasnya? Mengawasi ya, mengawasi setiap kerja para karyawannya. Nah, untuk itu saya minta kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Kemudian kalian cari tentang pengertian administrasi kepegawaian. Selain dari 2 ahli ini, kemudian kalian simpulkan dan bagaimana cara kalian menerapkan tentang kepegawaian kalian sebagai siswa di sekolah. Itu saya kasih waktu 15 menit dari sekarang ya, silakan.
Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang administrasi kepegawaian. Menurut kami, administrasi kepegawaian adalah sesuatu yang ada di objek ini. Power figures, suatu kecakapan atau seni dari perolehan, pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja, sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin. Belianggi, segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokok berkisar pada hal penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian. Jadi kesimpulannya administrasi kepegawaian menurut kelompok kalian itu apa? Administrasi kepegawaian atau personel administration di Amerika Serikat digunakan dalam di bidang pemerintahan, sedangkan personel manajemen dipergunakan dalam bidang bisnis. Di administrasi kepegawaian ialah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Jadi menurut kelompok David tadi apa Bin? Kelompok administrasi kepegawaian adalah Ialah keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja agar dapat mencapai tujuan. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Dalam sebagai siswa di sekolah, penerapan administrasi kepegawaian kalian itu seperti apa? Misalnya membayar SPP sekolah. SPP sekolah ya, menurut kelompoknya David. Kemudian Bayar ulangan, bayar uang ulangan. Terus Membayar uang kas. ongkos. Terus apa lagi? Administrasi sebagai seorang siswa. Itu apa aja yang dibawa pada saat kalian ke sekolah? Apa aja yang dibawa? Buku. Terus apa lagi? Alat tulis. Alat tulis. Tas. Tas. Sepatu ya. Sepatu. Baju juga harus sesuai. Yang rapi. Iya betul. Nah, coba ditutup. Ada pertanyaan? Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya kalian. Ada yang mau bertanya? Ipa mau bertanya? Ya, silakan Pak. Apa sih hukumannya kalau misalnya kita itu nggak sesuai sama administrasi yang ada di sekolah? Menurut kelompok kalian, kalau nggak sesuai dengan, kalau kita sebagai seorang siswa tidak sesuai dengan administrasi sekolah, apa hukumannya? Ya, tentunya akan mendapatkan teguran pertama Teguran dari guru. guru, akan mendapat teguran dari guru. Kemudian Ya, jika mengulangi lagi akan mendapatkan sanksi. sanksi berupa apa? Surat apa? Surat peringatan. Surat peringatan. Di sekolah kita ada SP1, SP2, SP3 ya? Iya. Baru surat pengunduran diri. Nah, ada lagi? Jadi misalnya Ada lagi? tidak Nah, ada lagi? ada buku, tidak ada buku. Ada lagi nggak? Udah? Ya, jika tidak ada yang bertanya, sekian presentasi tentang administrasi kepegawaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Apa? Jadi kita tahu tentang administrasi ya. Apa-apa saja yang harus
kalian bawa sebagai seorang siswa? Administrasi apa yang harus kalian bayar ke sekolah sebagai seorang siswa? Itu berguna sampai kalian nanti lulus, ya kan? Peraturan itu tidak akan berubah sebagai seorang siswa ya. Nah, apa namanya? Materi kita hari ini tentang administrasi. Jadi kesimpulannya adalah administrasi segala sesuatu dalam bentuk dokumen. Administrasi dalam bentuk dokumen yang memang kita harus bawa atau kita harus ada sebagai seorang pegawai ya. Kalau kita yang kita bisa terapkan sekarang, kita sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa apa aja sih administrasinya? Bagaimana sih konsekuensinya kalau kita tidak sesuai dengan administrasi ya? Baik berupa atribut ataupun perlengkapan ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah cukup jelas? Baik, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.